Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Semoga diberikan kesehatan selalu dan bisa melakukan pembelajaran seperti biasa ya teman-teman. Untuk materi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke subjudul ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di belakang. Saya udah share PPT. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Oke, kita tahu ya teman-teman bahwa orang tua adalah orang yang melahirkan kita dan juga orang yang mendidik kita agar kita menjadi generasi sesuai dengan tujuan kehidupan manusia, teman-teman. Makanya kewajiban untuk kita hormat dan patuh kepada orang tua ini adalah kewajiban yang sudah ada ataupun sudah tertera dalam Al-Quran. Nanti ada ayatnya, kita akan bahas. Dan kenapa kita juga harus hormat kepada guru? Nah, kita ini sebagai siswa teman-teman. Sedangkan guru adalah orang yang mengajar kita, yang memberikan ilmu kepada kita. Alangkah baiknya kita harus memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dan kita tidak boleh ya menyeleweng terhadap perintah-perintah guru. Karena ketika kita tidak menanamkan adab yang baik kepada guru, maka ilmu yang guru berikan kepada kita ini tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan masuk ke dalam pikiran kita, teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ada ayatnya tentang perintah kita harus taat dan patuh terhadap dua orang tua. Quran Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke. Saya bacakan teman-teman, surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharuhuma wa qul lahumā qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya tentang perkataan yang baik. Untuk ayat yang ke-24, wahfidh lahuma jannah udzilli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Ini analisisnya ya, sudah saya bikin mapping ataupun peta konsep di belakang, bisa teman-teman lihat ya. Oke. Nah, Ibnu Katsir itu membaginya menjadi 5 bagian teman-teman. Yang pertama itu diperintah untuk menyembah Allah SWT. Kemudian melarang bersikap buruk kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh membangkang ataupun melakukan tindakan yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Selanjutnya ada melarang berkata buruk kepada orang tua, seperti yang sudah tadi saya bacakan terjemahnya ya. Teman-teman juga udah lihat di PowerPoint, dilarang berkata teman-teman. Walaupun kata ini kata palingan, tapi sangatlah dilarang. Kita tidak boleh menolak perintah dari orang tua. Kemudian berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, ini kita adalah anak yang dilahirkan oleh
kedua orang tua kita. Hendaklah kita berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kita harus berbakti kepada orang tua. Ada yang mengatakan gini teman-teman, hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan kedua orang tua. Tentunya kata-kata ini adalah kalimat yang sangat ambigu teman-teman, dan dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak ditahu maksud artinya. Kenapa dikatakan bodoh jika ingin membahagiakan kedua orang tua? Ya karena membahagiakan kedua orang tua ini adalah kewajiban teman-teman, bukan keinginan lagi. Ini udah masuk ke dalam kewajiban. Kita sebagai anak harus bisa membahagiakan kedua orang tua. Kita harus berbakti, tidak membangkang, dan senantiasa menjaga akhlak kita ataupun adab kita. Dan juga yang poin 5 ini juga berbuat baik, bertutur sapa yang baik, sopan santun kepada orang tua. Nah, kita harus menjaga perkataan kita teman-teman. Nggak boleh kita berkata kotor, berkata yang tidak enak di hadapan kedua orang tua kita. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam hadis Imam Muslim. Langsung saya bacakan artinya saja teman-teman. Ntar bisa teman-teman pahami. Ntar materi akan saya share dan bisa teman-teman unduh ya. Kami ceritakan oleh Saiban bin Faruk dari Abu Awanah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, beliau berkata ya teman-teman, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapa yang celaka? Siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga teman-teman. Ini hadis dari Imam Muslim. Analisisnya ya teman-teman, seseorang akan celaka ketika kita tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia celaka yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi pada seorang yang tidak berbakti kepada orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Terlebih lagi ketika orang tua atau salah satu dari mereka ini masih hidup teman-teman. Ini perintah untuk kita berbakti kepada orang tua ini adalah wajib, bukan lagi hanya sebatas keinginan kita ingin berbakti, ingin membahagiakan, tapi merupakan kewajiban. Makanya jadi anak yang berbakti ini adalah suatu kewajiban lagi bagi teman-teman semuanya. Ketika kalian disuruh untuk belajar, kalian harus manut kepada orang tua dan jangan membangkang. Ketika disuruh untuk beli ini itu, jangan mengucapkan kata ya teman-teman, itu tidak baik sekali. Oke, kita masuk dalam peta konsep. Ini sama ya teman-teman kayak tadi ya, tapi ini saya tulis poin-poinnya yang harus kita jaga ini teman-teman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang pertama, selalu beribadah kepada Allah. Nah, sholat, puasa, zakat ini tentunya adalah rukun Islam yang harus kita laksanakan. Kalau haji kan hanya orang-orang yang mampu saja. Nah, sholat, kita tidak boleh meninggalkan perintah Allah dengan sembarangan teman-teman. Sholat ini adalah kewajiban. Makanya di dalam Quran surah Al-Isra ini pada poin yang pertama adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Budayakan sholat dari sejak kecil teman-teman, karena kalau udah gede misalkan kita tidak dilatih untuk sholat secara terus-menerus ataupun sholat secara berkala, ini akan membuat kita ini malas nanti ketika besarnya nanti. Yang poin kedua, membiasakan berbuat baik kepada orang tua. Ya, kita harus menjaga adab ya teman-teman. Berakhlakul karimah ini penting sekali. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kita tidak boleh menyinggung hati kedua orang tua, apalagi kita memiliki akhlak yang tercela teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata kata buruk kepada kedua orang tua kita. Berkata aja yang katanya palingan itu tidak boleh teman-teman, apalagi kita mengucapkan kata-kata yang
buruk yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita, ini sangat dilarang ya. Tadi udah saya jelaskan tentang ini. Lalu bersikap baik kepada kedua orang tua dan memuliakannya ya teman-teman. Dan juga selalu mendoakan orang tua sebagai tanda terima kasih. Nah, buat teman-teman, kalau habis sholat ini orang tua teman-teman ini didoakan Bapak Ibu semoga rezekinya ini lancar, diberi kesehatan ya. Jadi anak harus berbakti dan tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita, karena orang tua adalah orang yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, dan tanpa orang tua maka kalian tidak akan bisa terjamin kehidupan kalian. Oke, selanjutnya adalah poin dari hadis yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Hadis Imam Muslim yang pertama ini adalah selalu berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Perintah selalu berbakti kepada orang tua ini sudah banyak sekali tertulis dalam Al-Quran maupun hadis ya. Kita tahu bahwa orang tua ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta membina anak-anaknya dari segi psikologis. Kedua orang tua juga adalah orang yang dituntut dalam mengarahkan dan mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi sesuai dengan tujuan ya teman-teman. Makanya peran orang tua ini sangatlah penting ya, melahirkan, mengasuh, membesarkan, dan mengarahkan menuju kedewasaan tentunya teman-teman. Yang kedua, selalu berbakti kepada orang tua karena nilai kebaikan disejajarkan dengan jihad di jalan Allah. Nah, poin selalu berbakti ini selalu diulang-ulang karena merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anak-anak terhadap kedua orang tuanya. Bahkan nilai kebaikannya ketika kita berbakti kepada orang tua disejajarkan dengan jihad di jalan Allah, dan kita tentunya mendapatkan beribu-ribu pahala teman-teman jika kita berbakti kepada orang tua. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti bisa teman-teman tanyakan kepada saya, dan materinya ntar bisa langsung di-download ya teman-teman agar bisa kalian pelajari sendiri, dan tentunya apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.